Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang, Bu. Masih sehat siang ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Masih. Sudah makan siang ibu-ibu? Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum nanti kita makan sama-sama ya, Bu. Iya, Bu. Tapi di rumah masing-masing. Oke. Nah, ibu-ibu, tadi rekan-rekan saya atau pendamping yang lain sudah menjelaskan apa itu eksploitasi terhadap anak, yaitu meliputi pengertian eksploitasi, contoh-contoh eksploitasi, akibat eksploitasi dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kembali kepada ibu-ibu, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari eksploitasi? Ayo Bu, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya Ibu Nur. Apa Bu? Memanfaatkan, memaksa anak untuk kerja, Bu. Iya, memaksa anak untuk bekerja Bekerja. atau memanfaatkan anak pinter. Siapa lagi yang tahu Bu apa itu pengertian eksploitasi? Saya, Bu. Iya Ibu Indah. Itu eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materi. Iya pinter. Material. Oke, berarti masih ingat betul ya Bu? Iya, Bu. Memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan Iya. baik itu dari material ataupun imateri. Nah sekarang contohnya, siapa yang masih ingat contoh eksploitasi? Iya Ibu Biba. Pernikahan dini, Bu. Iya pernikahan dini, korban sinetron Ibu Biba ini ya. Menikah dini atau masih berada di bawah umur, di bawah umur 18 tahun. Satu lagi contohnya Bu, siapa yang masih ingat? Ya, Bu. Iya Ibu Aini. Memanfaatkan tenaga anak untuk mendapatkan uang, Bu. Iya, untuk mendapatkan uang. Berarti misalnya mengemis atau meminta-minta. Iya, tepuk tangan dulu Bu untuk jawabannya. Terima kasih untuk jawaban Ibu. Nah, sekarang seperti yang saya sebutkan tadi, di sesi ini kita akan membahas mengenai cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Nah, sebelumnya Ibu udah ada pegang daun sama kertas putih. Tadi sudah saya bagikan di awal ya, Bu. Nah, di sini kita akan bermain menggunakan daun dan juga kertas terhadap kalimat atau pernyataan yang saya akan bacakan nanti mengenai cara mencegah eksploitasi. Jadi di sini saya instruksikan dulu ya, Bu. Kalau misalnya nanti pernyataan mengenai cara mencegah eksploitasi yang saya sebutkan, Ibu setuju, maka tolong diangkat kertas warna putih. Tapi kalau Ibu tidak setuju dengan pendapat mencegah eksploitasi terhadap anak, Ibu angkat daun warna hijau. Paham Bu? Paham, Bu. Kita mulai bermainnya. Oke, percaya diri ya Bu. Nah, di sini saya akan bacakan dari yang pertama. Ini dia, setuju atau tidak setuju cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Kalimat yang pertama, menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Jawaban yang pintar. Tepuk tangan. Kemudian, menyuruh anak mengemis di jalan. Oh iya, Ibu Biba setuju. Yang benar apa, Bu? Bolehkah kita menyuruh anak di jalan? Tidak setuju, karena itu eksploitasi. Kemudian, menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Tidak setuju. Oke. Kemudian, mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Setuju? Tidak setuju. Tidak. Menjual bayi? Tidak. Tidak. Selanjutnya, memberikan waktu bermain kepada anak. Setuju. Setuju. Kemudian, memberikan waktu istirahat yang cukup kepada anak. Karena anak jelas akan senang dan butuh istirahat. Kemudian, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar agama. Setuju. Ya, biar pintar belajar agama. Melarang anak bermain ke rumah tetangga.
Setuju. Tidak setuju. Tidak. Ibu setuju Setuju. Tidak. melarang anak Setuju. bermain ke rumah tetangga? Tidak Apa? setuju. Tidak Kita tanya setuju. dulu, Bu. Alasan Ibu Indah mengatakan tidak setuju anaknya main? Mungkin anak saya butuh bergaul ya. Coba Bu, setelah kalimatnya. Setuju. Setuju atau tidak melarang anak bermain ke rumah tetangga? Setuju. Tidak. Saya tidak melarang, Bu. Iya, Karena anak tidak saya butuh setuju. bergaul. Iya, Setuju. Anak saya butuh bergaul, Bu. Iya, namaku. Tidak setuju. Tidak setuju Tidak melarang setuju. anaknya bermain ke Oh, rumah iya. tetangga. Berarti anaknya perlu untuk Bergaul. bergaul. Oke, semakin berkonsentrasi. Membiarkan anak keluar sendirian di malam hari. Tidak setuju. Tidak. Tidak. Ibu Biba kayaknya kurang konsentrasi nih, Bu. Tadi katanya kalau tidak setuju angkat Daun. daun. Kalau setuju angkat ke Kertas. kertas. Oke. Kemudian membuat akte kelahiran untuk anak. Setuju. Mana setujunya, Bu? Pinter. Lagi. Ini ada tinggal 2 lagi ya, Bu. Memasukkan anak dalam kartu keluarga. Setuju. Ya, kalau misalkan ada ibu-ibu di sini yang tidak memasukkan anaknya ke dalam kartu keluarga, berarti anaknya tidak Diakui negara. sama orang. Yang terakhir, menggendong bayi untuk mengumpan orang lain agar merasa iba atau kasihan. Tidak setuju. Tidak setuju. Itu artinya apa, Bu? Seperti yang disebutkan Ibu Indah tadi, memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan. Oke, tepuk tangan dulu buat sampai di sini. Sampai di sini paham kan, Bu? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Jadi apa cara-cara yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mencegah eksploitasi terhadap anak? Nah, lebih lanjutnya kita lihat di sini di sesi 12 flip chart 07. Cara mencegah eksploitasi seperti yang sudah disebutkan tadi sebagian di sini. Kita setuju kalau misalnya anaknya diberi waktu untuk bermain, untuk istirahat, belajar agama. Kemudian apa lagi, Bu? Bermain ke rumah tetangga. Nah, di sini mengupayakan anak untuk tetap sekolah. Orang yang tua yang baik akan memasukkan anaknya ke sekolah. Berarti tidak membiarkan anak menjadi anak yang bodoh, tidak mendapatkan pendidikan. Kemudian tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Tadi Ibu Nur sudah menyampaikan di awal, memaksa anak bekerja itu adalah tindakan eksploitasi. Berarti cara mencegahnya tidak menyuruh anak bekerja. Kemudian tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Apalagi, Bu? Siapa yang mau baca selanjutnya? Enggak nampak, Bu. Nggak nampak? Melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Iya, betul sekali. Berarti anaknya diingatkan ya, Bu, kalau misalkan tidak kenal, anaknya tidak boleh beradaptasi. Nanti bisa bahaya. Kemudian tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota ini. Misalnya anaknya yang sudah berusia dewasa. Kemudian tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Jadi nggak boleh pernikahan dini kan, Bu Biba? Di atas Iya, 18 Bu. tahun baru diizinkan. Kemudian tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Zaman sekarang Iya. anak-anak sudah gemar main HP. Malah anak yang sekecil ini ya kan, Bu? Iya, Sudah Bu. mengenal HP. Jadi orang tua harus mengawasi, tidak boleh Iya. membiarkan. Kemudian menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Harus memperhatikan anak. Luangkan waktu untuk bercengkrama atau bercerita dengan anak. Iya. Kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Jangan dibiarkan aja anaknya, Bu, tetapi harus dikenali guru-gurunya. Iya, Bu. Kenali teman-teman mereka biar nggak berteman dengan orang-orang asing. Kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Sama saja ya, Bu. Tidak menjaminkan anak untuk
Hutang. Masih kecil jangan diajari dulu hutang ya Bu. Ya, Bu. Jadi mamanya nanti kalau punya hutang sama tetangga, sama orang, jangan bayarnya di depan anak. Biar nggak ikut meniru. Kemudian tidak melakukan berbagai jenis kekerasan kepada anak, tidak boleh memukul anak, apalagi menampar anak, mencubit anak dan sebagainya dilarang. Kemudian membuatkan akta kelahiran untuk anak. Itu dia Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas Bu? Kalau memarahi anak gimana, Bu? Memarahi anak juga tidak boleh, memarahilah dengan sewajarnya saja. Kalau bisa jangan dengan tangan ya Bu, Iya, Bu. mengingatkannya dengan baik-baik. Oke, Bu. Nah di sini saya ingin menanyakan, nah ibu-ibu siapa di sini yang anaknya belum punya akta kelahiran? Ada? Ada Bu. Ibu Indah ini anaknya udah punya akta kelahiran Bu? belum, Bu. Oh belum, berarti harus segera dibuat itu akta kelahirannya Bu. Iya, Bu. Iya Bu. Iya. Ya Bu. Harus dibuat akta kelahirannya biar dia Diakui. Iya, Diakui dalam diakui keluarga. dan juga dilindungi karena dia ada di bawah lindungan keluarganya. Kemudian, apakah membuat akta kelahiran anak itu penting, Bu? Penting. Iya. Alasannya apa, Bu? Untuk memperoleh warisan, Bu. Peroleh warisan. Iya, Bu. Iya, kalau dalam keluarga dapat warisan, apa lagi? Membuat KTP, Bu, nanti kalau udah dewasa. Iya, udah jenjang tinggi nih, Bu. Ibu Indah ini ya. Dan nikah Bu. Untuk nikah? Iya, pokoknya Untuk harus persyaratan ada akta masuk keluarga. sekolah, Bu. Iya, manfaat memiliki akta kelahiran supaya dia jelas identitasnya. Identitasnya. Iya, kemudian dia tidak ditelantarkan dan sebagainya. Oke. Nah, sebenarnya pembuatan akta kelahiran itu merupakan salah satu cara untuk mencegah agar anak tidak dieksploitasi. Kalau misalnya anaknya sudah punya kartu keluarga, punya akta kelahiran, berarti kan jelas dia Bu identitasnya, orang tuanya juga jelas. Jadi orang lain tidak akan melakukan tindakan eksploitasi atau semena-mena terhadap si anak. Nah, di sini kita akan menyimpulkan mengenai pencegahan eksploitasi. Coba kita perhatikan di sini, Bu. Nah, tadi saya sudah mengatakan apa itu pentingnya akta kelahiran. Nah, di sini kita baca manfaat akta kelahiran. Yang pertama, Identitas sah anak. identitas sah anak. Jadi anak sudah sah terakui di dalam keluarga, memiliki tanda diri ya Bu, tanda pengenal diri. Kemudian memastikan asal usul anak. Jadi jelas siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa saudaranya. Kemudian mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Jelas kalau sudah punya akta kelahiran dia akan mudah mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Nanti kalau dia mau ke puskesmas misalnya kan perlu Bu akta kelahiran. Iya, Bu. Untuk mendapatkan apa? BPJS, Bu. BPJS ya pintar Bu. Kemudian di sekolah, pendaftaran sekolah juga perlu akta kelahiran. Kemudian di sini mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Karena dia sudah jelas di akta kelahiran kan ada di situ Bu, tanggal lahirnya, bulan dan tahunnya. Kemudian kepastian mendapatkan hak waris. Betul tadi Bu Indah katakan, kalau misalnya nggak ada identitas anak berarti hak warisnya pun tidak ada, tidak jelas. Nah, sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya seperti KK, KTP, SIM, paspor dan lain-lain. Nah, ini hingga si anak berusia dewasa. Nah, terakhir kita baca di sini pesan-pesan kuncinya. Apa tujuannya untuk pencegahan eksploitasi? Yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran. Nah, ini pesan kuncinya Bu. Kalau kita tidak memenuhi hak-hak anak berarti kita menelantarkan anak sendiri. Misalnya Ibu Nur di rumah, anaknya nggak dikasih makan, nggak dikasih jajan, nggak diizinkan bermain atau istirahat, berarti itu penelantaran atau tidak? Penelantaran. Jangan menelantarkan anak sendiri ya Bu. Berarti harus sayang anak. Kemudian coba baca Ibu ini. Yang kedua Bu, Sebagai orang tua, kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Iya, orang tua yang baik harus mencegah tindakan penelantaran terhadap anak. Iya Bu Biba. Kemudian yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah
eksploitasi anak. Menyuruh anak ibu putri menyuruh anak mengemis mendapatkan uang sebagai materi. Kemudian kalau memaksa anak misalnya untuk menyuruh anak misalnya di pasar menyuruh anak mengemis itu juga bidang materi. Kalau yang tidak materi atau imateri contohnya apa Bu? Bayar hutang. Menyuruh anak membayar hutang. Apalagi Menikah. menguras tenaga anak, itu dia memperdagangkan anak atau menjual anak. Nah yang terakhir, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Berarti meskipun itu bukan anak kita sendiri, tetapi kita harus mendukung untuk pencegahan eksploitasi. Karena itu hukumnya apa Bu? Apa hukumnya itu Bu? Penindasan namanya itu Bu. Iya, penindasan. Kita sebagai umat muslim haram untuk melakukannya karena bisa dilaknat kita nanti Bu. Oke, sampai di sini paham ibu-ibu, ibu Putri paham? Ibu Indah paham? Paham Bu. Ibu Biba paham Bu. Ibu Biba udah kelaparan sepertinya ya Bu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Bu. Pas Bu. Oke, saya kira juga sudah pas, sudah mengerti semuanya. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai eksploitasi, yakni cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Nah, saya harapkan kita sebagai orang tua agar senantiasa melindungi anak dan menjaga anak tanpa melakukan tindakan penelantaran atau eksploitasi. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu hari ini. Mari kita sudahi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.